Inilah yang sedang Allah berikan kepada kita di hari ini, merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita coba melihat bagaimana kemukjizatan Al-Quran Al-Karim sebagai bekal kita untuk bisa menjalani kehidupan yang baik, yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, yang bisa membuat kita bisa nyaman dan tenang dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia tentu ingin bahagia dalam hidupnya. Setiap manusia ingin tenang hidupnya, ingin berjumpa kembali dengan Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Tapi nggak semua orang mampu untuk mendapatkan kehidupan yang tenang. Kenapa? Karena pertama nggak tahu caranya, yang kedua Allah nggak ridho padanya. Jangan sampai kita akhirnya nggak memiliki dua hal ini. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Padahal Allah sudah berikan, sudah ngomong kepada kita, wahai hamba-hambaku, ini telah datang kepada kalian. Ja'atkum mau'izah, nasihat-nasihatku, wa dzikra, peringatan-peringatanku, wa rahmah. Inilah kasih sayangku kepada kalian. Jadi kasih sayang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah ketika Allah gerakkan untuk mau ngaji dan belajar ngaji, belajar baca Al-Quran. Kenapa? Ar-Rahman 'allamal Quran. Ketika Allah turunkan surah Ar-Rahman itu, pertama kali statementnya Allah kepada kita adalah 'allamal Quran. Di antara bentuk sifat Ar-Rahmannya Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan langsung Al-Quran. Karena kita nggak suci, ya, karena kita belum berhak untuk langsung bertemu dengan Allah, maka Allah banyak mengutus wali-walinya, yaitu guru-guru ngaji kita. Sehingga ketika kita bergerak mau belajar ngaji, ketika kita bergerak untuk mendapatkan hidayah, maka itu salah satu tanda Allah sedang sayang sama kita. Nah, baik itu sesuatu amal soleh yang sifatnya besar, kayak berangkat haji, berpuasa, atau amal-amal soleh yang sifatnya kecil, ketika kita mampu melakukannya, maka itu tanda Allah sedang sayang sama kita. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna min amal soleh. Janganlah engkau remehkan dari setiap amal-amal soleh. Apa saja yang diremehkan, ya? Kata Rasulullah, walau antalqa akhaka biwajhi taliq. Bahkan hanya sekedar engkau berhadapan dengan wajah saudaramu dalam kondisi senyum. Bahkan hanya sekedar senyum aja, itu jangan diremehkan, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang kecil yang dapat membuat kita ternyata itulah wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada raja yang sangat sombong, namanya Namrud. Namrud ini saking sombongnya, dia bilang, saya akan hidup selamanya, tidak ada seseorang pun yang dapat membunuh saya. Tapi akhirnya meninggal dalam kondisi dia menjadi raja yang sangat otoriter, pasukannya banyak. Meninggalnya karena apa? Karena seekor nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'idah. Allah tuh nggak malu untuk membuat perumpamaan bahkan kecil nyamuk. Sesuatu yang sangat diremehkan, tapi bisa membungkam kejoliman seseorang yang sangat jolim, yang sangat sombong. Jadi Allah seakan-akan mau menunjukkan, lihat orang yang sombong, dapat aku wafatkan, dapat aku musnahkan hanya dengan seekor nyamuk. Bahkan dalam kondisi yang sangat hina,
Ketika Namrud dimasuki nyamuk hidungnya, rasa sakit yang sangat menyengat di kepala Namrud, hingga akhirnya ia memanggil seluruh pengawal-pengawalnya, tolong bunuh nyamuk yang ada di kepalaku. Dipukullah Namrud oleh pengawalnya gitu. Lebih keras, rasa sakitnya gak hilang. Akhirnya sampai dipukul dengan sangat keras, sampai akhirnya wafat di tangan nyamuk. La tahqironna min amali sholih. Jangan remehkan segala sesuatu dari amal-amal sholih. Kita dahulu mengenal yang namanya Arqam bin Abi Arqam. Kalau kita mendengar nama ini, kira-kira apa yang bisa kita lihat dari amal-amal solihnya Arqam bin Abi Arqam? Dia ahli puasa, kayaknya kita belum pernah mendengar. Dia ahli jihad, juga kita belum pernah mendengar. Datang perang Badar, datang perang Uhud, dan perang-perang lainnya. Nggak, walaupun mungkin ikut, tapi nggak terkenal. Gitu. Seperti Mus'ab, seperti Khalid, dan sebagainya. Tapi Arqam bin Abi Arqam terkenalnya apa? Hanya sekedar meminjamkan rumahnya untuk Rasulullah ngajarin ngaji para sahabat ketika itu. Tapi Masya Allah, hanya sekedar meminjamkan rumahnya untuk ngaji, tapi ternyata Arqam bin Abi Arqam dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Boleh jadi tempat ini pemiliknya ya mengizinkan kita ngaji setiap pagi di hari Ahad, di hari Sabtu. Inilah wasilah untuk mengantarkan pemilik tempat ini ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang juga kalau kita ngaji kitab-kitab turas ya, kita pasti pernah mendengar cerita tentang Imam Ghazali. Ternyata dia masuk surga bukan karena karya-karyanya, bukan karena amal-amal solehnya, tapi bagaimana dia menolong seekor lalat yang terjatuh ke dalam tinta ketika Imam Ghazali sedang menulis. Ingat hadis Rasulullah SAW ketika dia bilang, seseorang bahkan yang kita anggap hina, seseorang wanita yang tidak baik, seorang pelacur yang ternyata masuk surga hanya karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan di tengah padang pasir. Atau bahkan ketika Rasulullah sedang kumpul bersama sahabat seperti ini, tiba-tiba akan datang kepada kita, ya rajulu ahli surga, akan datang kepada kita seorang laki-laki yang merupakan seorang penghuni surga. Lalu para sahabat melihat, siapa ya? Oh, ternyata si Fulan datang. Diikuti si Fulan ini sampai ke rumahnya. Lalu minta izin sahabat ini untuk nginap di rumahnya, pengen tahu amalan apa sih. Sampai-sampai Rasulullah 3 hari berturut-turut bilang si Fulan ini seorang penghuni surga. Maka 3 hari seorang sahabat tadi nginep di rumah calon penghuni surga yang dikatakan Rasulullah itu. Kok nggak ada sih amalan-amalan soleh yang terlihat menonjol gitu? Yang mulai nggak kelihatan, nggak sholat malam, nggak sholat tahajud. Sholatnya biasa aja, sholat berjamaah, sholat 5 waktu, nggak kelihatan ngaji. Tapi kok dikatakan oleh Rasulullah dia ahli surga? Ditanya setelah 3 hari, wahai sahabatku, sesungguhnya saya datang ke sini itu untuk memata-matai dirimu. Rasulullah bilang kau ahli surga. Kira-kira apa rahasianya? Kata si dia ini, saya tuh nggak punya amalan-amalan menonjol kecuali satu hal rasanya yang saya lakukan. Apa itu? Setiap mau tidur, saya senantiasa melakukan ini. Saya maafkan semua kesalahan orang-orang yang bersalah sama saya. Saya beristighfar sama Allah semua kelalaian saya pada hari ini. Ya Allah, saya punya perasaan gak enak sama si Fulan. Ya Allah, saya sudah ngomong buruk pada hari ini. Ya Allah, mata saya melihat hal-hal yang gak baik pada hari ini. Hanya sekedar itu, apa kata Rasulullah? Dialah penghuni surga. Bahkan Bilal bin Rabah dikatakan
sandalnya itu, terompahnya itu kalau zaman dahulu itu sudah mendahului Bilal bin Rabah, bunyi dahulu jejak-jejaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat nanya, "Kenapa ya Rasulullah Bilal seperti itu?" Tanya aja ke Bilal, "Apa yang kamu lakukan?" Ternyata apa yang dilakukan Bilal bin Rabah senantiasa sholat 2 rakaat setelah dia melaksanakan wudunya. Masya Allah. Jadi kebiasaan ini yang membuat Bilal bin Rabah sendalnya itu sudah terdengar dahulu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan pernah kita menganggap kita datang ke sini cuma sekedar ngopi, dengerin orang berceramah gitu ya. Tapi kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah inilah wasilah kita untuk bisa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tema yang diusung itu, judulnya itu dibersamai Allah dalam menjalani kehidupan. Ada orang yang dia nggak kaya, makannya biasa aja, tapi kita bisa rasakan kok dia hidupnya tenang gitu. Ada saudara dia punya mobil 3, rumahnya tingkat di Jakarta, tapi curhat mulu. Nih saya dikejar-kejar, besok udah ada tunggakan, udah ada jatuh tempo hutang saya, besok sudah ada cicilan mobil yang ini belum dibayarkan. Lalu juga ada ada orderan yang sudah harus dibayarkan karena bisnis baju konveksi, nggak tenang setiap malam. Kok bisa seperti ini ya gitu. Mungkin caranya salah kali, Allah nggak ridho, mungkin dia ubah cara hidupnya, dia jualin untuk mobil-mobilnya, sampai akhirnya dia nggak punya hutang, tidurnya tenang gitu. Ingat kisah para sahabat di perang Badar ya, di surah Al-Anfal. Itu ada sebuah kondisi yang Masya Allah kayaknya mustahil seseorang itu bisa tidur dengan nyaman dalam kondisi seperti itu. Tapi ternyata Allah buktikan. Itastabitsuna rabbakum fastajaba alaikum anni numiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Kalau kita pengen tidur dengan nyenyak, maka hati kita harus tenang. Kalau kita hatinya tidak tenang, tidur kita nggak nyenyak. Makanya orang yang punya banyak hutang tidurnya nggak nyenyak. Orang yang punya masalah dengan orang lain tidurnya nggak nyenyak. Tapi para sahabat bahkan dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, dalam peperangan, perang Badar, di depannya musuh, di depannya kematian, tiba-tiba di padang gurun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin idzu ghasyikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Kata Allah, pada perang Badar tiba-tiba kalian diturunkan oleh Allah rasa kantuk yang sangat, lagi perang ngantuk, tiba-tiba perang ngantuk, tidur, udah tidur sampai mimpi basah. Masya Allah. Para mufassir menafsirkan ayat ini sampai dibuat oleh Allah sampai mimpi basah. Supaya apa? Supaya tenang. Walitatma'inna qulubukum bih. Supaya kamu tenang dengannya sampai mimpi basah dalam kondisi perang. Kenapa sampai seperti itu? Karena para sahabat memiliki kekuatan yang luar biasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat. Allah tolong. Kebingungan pas bangun subuh nggak ada air, maka Allah turunkan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Aku turunkan kepada kalian dari atas langit ini air hujan. Buat apa? Buat mandi wajib. Masya Allah. Ketika Allah sudah bersama-sama kita,
Ketika Allah sudah dekat sama kita, maka kita akan Allah senantiasa jagain. Allah akan jagain kita. Allah akan jauhkan kita dari hal-hal yang gak baik. Bahkan orang-orang yang gak baik itu disuruh menjauh dari diri kita. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini merupakan seorang anak yang soleh, seorang yang spesial. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan Nabi Yusuf ini menjadi sebuah nama surah, supaya kita senantiasa kenal dengan Nabi Yusuf. Bahkan bajunya pun itu Allah ceritakan sampai 3 kali. Masya Allah. Kalau kita bikin judul kajian kisah bajunya Nabi Yusuf, itu dapat 1 judul kajian. Ketika bajunya dijadikan sebagai alat kebohongan saudara-saudaranya, ketika bajunya dijadikan sebagai saksi kebohongan istri rajanya, dan ketika bajunya menjadi sarana sembuhnya mata ayahnya. Bajunya Nabi Yusuf aja punya cerita luar biasa. Saking solehnya Nabi Yusuf. Apa bukti bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat sama kita, bersama sama kita, mau menemani kita akan senantiasa dijaga oleh Allah. Wa rawadatul lati wa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil bab wa qalat haytalak wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Masya Allah. Ternyata ada seorang wanita cantik suka sama Nabi Yusuf. Kondisinya di dalam rumah berduaan, lalu gak ada orang sama sekali. Waqalat haytalak. Para mufasir menafsirkan dengan kata hayyatulak. Hidupku ini untuk saya serahkan untukmu wahai Yusuf. Sampai nyosor seperti itu. Mungkin kalau kita dalam kondisi seperti itu terjadi, kita sebagai korban pemerkosaan ya, nggak apa-apa, wajar. Tapi Masya Allah, qala ma'adzallah. Pertama Nabi Yusuf dikejar-kejar oleh perempuannya. Kedua, perempuannya nafsu, warawadathu, memiliki keinginan perempuannya itu kepada Nabi Yusuf. Ghallaqatil abwab. Ghallaqat beda dengan aglaqo dalam bahasa. Kalau aglaqo itu seperti menutup saja, tapi ketika para ulama mengatakan kalau sudah dengan kata-kata ghallaqat ada tasydid, itu sudah dipastikan pintu itu benar-benar terkunci, tertutup. Artinya kuncinya itu sudah dipegang, sudah aman. Tapi kenapa ketika Nabi Yusuf lari, si perempuan ini langsung narik bajunya Nabi Yusuf? Itulah tanda orang yang punya masalah hidupnya tidak tenang. Orang yang salah hidupnya tidak tenang. Tidak tenang. Jangan kita kira para koruptor, para pembunuh, garong mereka tenang. Mereka nggak tenang hidupnya. Makanya meskipun ada kuncinya di dia, semuanya sudah dikunci, si perempuan ini ketika melihat Yusuf lari, dia panik. Dia panik, langsung ditarik itu baju Nabi Yusuf alaihissalam. Maka karena bajunya ditarik, inilah yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Masya Allah, Allah turunkan setiap wali-walinya, setiap utusannya itu dengan segala macam kemujizatan, dan itu semuanya diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Buat apa? Buat kita supaya dekat. Kalau pengen bahagia, deketin Quran. Ja'atkum mau'izah, semuanya di sini. La'allakum turhamun, supaya engkau disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kadzalika linasrifa anhu su'u wal fahsya. Padahal apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Demikianlah ketika kami jaga Nabi Yusuf, jaga wali-wali kami, jaga orang yang kami sayangi, kami jauhkan dari hal-hal yang gak baik. Kita ketemu di jalan orang yang berbuat jahat, kita palingkan ya. Apakah kita jalannya berubah, belok arah?
Atau ada orang yang dalam perjalanan ke Sumatera, ketika itu ke Medan, di tol Cikampek macetnya luar biasa, dia marah-marah sampai ke bandara marah-marah. Kenapa saya telat 5 menit sudah ditinggal oleh pesawat? Gitu. Saya sudah hubungin berkali-kali. Gitu. Akhirnya setelah setengah jam ada berita di televisi, ya, dia buka handphone, banyak berita penumpang yang gagal dinaikinya itu kecelakaan ya. Ingat kisah pesawat Lion yang kecelakaan mau ke arah ke Medan itu? Dia langsung sujud syukur, menangis. Padahal awalnya dia marah-marah, tapi ketika tahu pesawatnya jatuh, semuanya meninggal dunia, penumpangnya, dia langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifa anhu su'u wal fahsya. Allah jagain. Jadi ketika kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa jagain kita. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, walaupun meskipun Nabi Yusuf Allah katakan fitrahnya manusia, fitrahnya laki-laki itu suka sama perempuan, apalagi perempuannya itu cantik, perempuannya yang ngejakin. Tapi karena dia orang baik, ya, dibuat Nabi Yusuf melihat yang namanya mukjizat, yang namanya cahaya, burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda Nabi Yusuf, beda lagi Nabi Zakaria. Ini sampai jam 6:30 ya. Jadi saya ingin ceritakan semua ya, hal-hal yang Allah ceritakan kepada kita, supaya kita ingin kembali bahwasanya masalah kita, hidup yang kita sedang jalani itu juga sudah dijalani oleh orang-orang solih yang Allah ciptakan dahulu, yang sudah mendahului kita. Nabi Yusuf sudah mendahului, lalu Nabi Zakaria juga mendahului. Kita bisa lihat kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam di surah Maryam. Ya. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingat kisah Nabi Zakaria, wahai hamba-hambaku. Ya. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia enggak punya anak, sudah bertahun-tahun enggak punya anak. Sudah usia dikatakan 72 tahun oleh sebagian riwayat. 72 tahun gak punya anak, kira-kira akan punya anak apa enggak, Bu? Kira-kira akan punya anak apa enggak? Kalau usianya sudah 70 tahun. Ada di sini 70 tahun. Rasanya mustahil untuk ukuran manusia. Tapi enggak ada yang mustahil untuk ukuran Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni wahadal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Ketika uban rambutnya sudah mulai banyak memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Masya Allah. Tapi Nabi Zakaria, apa yang ia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya yang sangat khusyuk itu, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Allah, wahai Rabbku, demi Allah, demi Engkau wahai Rabbku, Engkau tuh enggak pernah mengecewakanku ketika aku berdoa kepadamu. Setiap malam, bertahun-tahun doa, enggak dikabul-kabulkan minta anak. Tapi masih saja sempat-sempatnya ngomong, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Engkau tuh enggak pernah ngecewain aku kalau aku berdoa. Masya Allah ya. Husnudzon terus sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya ngerasain sendiri dulu, baru setahun belum punya ngomongan ya. Itu istri itu sudah gelisah terus ya. Sampai saya bilang, sampai pada maghrib itu saya ajak duduk istri, saya bilang kepada beliau, setiap orang yang berumah tangga itu pasti Allah akan uji. Ada yang diuji dengan anaknya yang nakal, ada yang diuji dengan hartanya yang sedikit gitu. Ada yang diuji dengan istrinya yang gak solihah. Dan itu merupakan keniscayaan. Bukan hanya kita, Nabi juga merasakannya. Maka kita harus siap kalau misalkan ternyata ujian kita gak punya anak. Saya sampaikan itu sampai ke istri. Kalau ternyata ujian kita gak punya anak sampai akhir hayat, harus kita
harus kita siapkan, baru juga 1 tahun. Ya udah banyak-banyak ngomong gini ke Allah aja gitu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, sebagaimana Nabi Zakaria juga ucapkan itu kepada Allah yang sudah bertahun-tahun. Akhirnya semenjak itu kita suka dawamin tuh. Dawamin itu suka rutinin. Kalau doa itu walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya di surah Maryam ayat ketiga. Ayat keempat. Terus doa, Masya Allah, ternyata Allah kabulkan ya. 3 bulan dari ketika saya berdoa seperti itu, tiba-tiba istri saya hamil, ya Allah. Istri saya hamil usia 4 bulan di USG 1 gitu. Tapi ketika USG kembali di usia 7 bulan, di tempat yang sama jadi 2 gitu. Masya Allah. Jadi kembar. Sehingga ketika kita memberikan Allah hati yang luar biasa, maka hasilnya juga insya Allah luar biasa, tidak biasa-biasa. Jadi Nabi Zakaria akhirnya mendapatkan anak, yang anaknya ini yang memberikan akte kelahiran itu bukan kita. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Yang langsung ngasih akte kelahiran plus ada namanya, yang ngasih nama langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Padahal apa ujiannya? Pertama, bertahun-tahun lamanya Nabi Zakaria itu nggak punya anak ya. Doa terus sama Allah. Yang kedua ujian hatinya. Jadi ketika Nabi Zakaria gemar berdoa itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar akan lahirnya seorang anaknya. Di surah Al-Imran, saya cek dulu. Akan lahirnya seorang anak. Ternyata yang lahir itu bukan anaknya Nabi Zakaria, tapi yang lahirnya itu adalah anaknya Imrati Imran. Siapa Imrati Imran? Itu adalah adiknya. Sebagian riwayat mengatakan itu adalah adiknya, sebagian riwayat itu adalah keponakannya. Jadi yang doa kekehnya ini adalah Zakaria, tapi yang hamil duluan itu adiknya yang nikahnya belakangan. Jadi Masya Allah, bagaimana seharusnya Nabi Zakaria itu kalau bisa dibilang boleh sakit hati kan? Tapi Masya Allah dia bisa walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Selalu saja bilang gak pernah engkau kecewakan. Tapi karena hatinya yang luar biasa itulah yang membuat Nabi Zakaria mendapatkan anaknya pada akhirnya. Jadi wasilah. Ini salah satu cara dari Allah supaya kita mendapatkan atau dikabulkan doa itu, cari wasilah-wasilah apapun. Misalkan yang Rasulullah ajarkan itu, doa itu akan diijabah di antara qomat dan azan. Maka doa di antara qomat dan azan dan qomat. Ketika sujud banyak doa. Ketika sholat malam banyak doa. Tempat-tempat ada juga tempat-tempat yang diberkahi, seperti di Masjidil Haram ya, seperti di makam Rasulullah depan, dan juga di malam-malam bulan suci Ramadan, di kondisi safar, banyak tempat-tempat yang Allah katakan atau waktu yang Allah katakan sebagai mudahnya doa kita dikabulkan. Kita lihat bagaimana Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak sampai Allah kabulkan doanya. Ternyata Nabi Zakaria juga bertawasul sesuai dengan yang Allah turunkan. Jadi tawasul itu nggak apa-apa, tapi sesuai dengan yang Allah perintahkan dan Allah ajarkan. Misalkan tawasul dengan dalam berbuat kebaikan, kita berbuat baik sama orang. Ya Allah, saya itu sudah berbuat baik sama dia, ya Allah. Kalau engkau ridho dengan kebaikan saya, maka kabulkan doa saya. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, apa yang Nabi Zakaria lakukan ketika anaknya Imran ini lahir ya. Jadi memang keluarga besar Nabi Zakaria ini keluarga orang-orang soleh. Imran ini juga orang soleh, punya ada ipar orang soleh. Masya Allah, dari kecil itu
punya niat pokoknya kalau anak saya lahir itu saya ingin infakkan di jalan Allah, saya ingin kembalikan kepada Engkau ya Allah sebagai hamba-Mu. Cita-citanya anaknya itu pengen jadi seorang marbot masjid. Masya Allah, marbot masjid adalah pekerjaan yang sangat mulia. Apa katanya? In qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Punya nadar. Falamma wadu'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unta. Tapi ketika lahir, ya Allah, kok perempuan gitu. Masa perempuan jadi marbot? Kan nggak lucu gitu, jarang. Bahkan kayaknya kita belum pernah mendengar. Tapi karena sudah bertekad, akhirnya Maryam namanya menjadi marbot masjid, ya. Tinggalnya di masjid sebagai abdinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ucapkan seperti doa. Jadi doa nyambung ke doa adiknya itu, falamma ya wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa qaffalaha Zakaria. Masyaallah. Wa qaffalaha Zakaria. Siapa yang jadi kafil? Yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi ketika si anak ini sudah didoakan, makanya memang doa orang tua itu mustajab. Kalau anak kita lagi ada di pesantren, doain. Anak kita lagi di sekolah, doakan. Jadi memang salah satu yang bisa membuat anak ini bertahan, sabar, akhlaknya berubah adalah doa-doanya kita sebagai orang tuanya. Nah,